Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Harapan Nusantara. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima dalam pelajaran agama Hindu di bab Darsana. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan dengan melantunkan Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradika Marupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Selesai. Ada pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima. Yang dibahas itu adalah bagian-bagian dari Sadarsana. Kita masuk secara umum dulu bagian-bagian Sadarsana. Yang pertama yaitu Nyaya, yang kedua Vaisesika, yang ketiga Samkhya, yang keempat Yoga, yang kelima Mimamsa, dan yang terakhir Vedanta. Jadi Nyaya Darsana ini diajarkan oleh Maharishi Gautama, Vaisesika diajarkan oleh Resi Kanada, kemudian Samkhya diajarkan oleh Maharishi Kapila Muni, Yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali, Mimamsa diajarkan oleh Maharishi Jaimini, Vedanta atau Brahma Sutra diajarkan oleh Maharishi Badarayana atau Maharishi Vyasa. Nama lain Maharishi Vyasa juga adalah Badarayana. Jadi ini secara umum mengenai Sadarsana. Sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu dari Sadarsana. Nyaya Darsana. Nyaya akan memberikan suatu analisis tentang dunia empiris atau dunia pengalaman yang mengatur segala benda-benda di dunia ke dalam jenis-jenis atau kategori tertentu disebut dengan padarta. Ia menjelaskan bagaimana Tuhan telah membuat semua dunia material yang berasal dari atom-atom dan molekul, serta menunjukkan cara untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan. Jadi Nyaya Darsana itu memberikan analisis tentang pengalaman atau empiris. Selanjutnya, pendiri ajaran ini adalah Resi Gautama yang juga dikenal dengan nama Aksapada atau Tigatapas, yang menulis Nyaya Sastra atau Nyaya Darsana yang secara umum juga dikenal sebagai Tarkawada. Tarkawada itu artinya diskusi atau di perdebatan. Darsana atau pandangan filsafat kurang lebih pada abad ke-4 sebelum Masehi. Karena Nyaya mengandung Tarkawada, ilmu perdebatan, dan ilmu diskusi. Selanjutnya, sistem filsafat Nyaya membicarakan bagian Darsana dan metode atau cara untuk melakukan pengamatan yang kritis. Jadi kalau Nyaya ini sifatnya dia kritis karena mengandung Tarkawada, mengandung ilmu debat. Sistem ini timbul karena adanya pembicaraan yang dilakukan oleh para resi atau pemikir dalam usaha mereka mencari arti yang sebenarnya dari sloka-sloka Weda Sruti. Guna dipakai dalam penyelenggaraan upacara yajna. Nyaya Sastra terdiri atas 5 adhyaya atau bab dan dibagi ke dalam 5 pada atau 5 bagian. Itu sejelas tentang Nyaya Darsana. Yang kedua kita masuk di materi Vaisesika Darsana. Vaisesika yang merupakan salah satu aliran filsafat India yang tergolong ke dalam Sadarsana agaknya lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Vaisesika dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok. Jadi keduanya ini pada prinsipnya itu sama. Seperti sifat-sifat dan hakikat sang diri dan teori atom alam semesta, dan dikatakan pula Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisis pengalaman sebagai objektif utama. Jadi Vaisesika ini merupakan pelengkap dari Nyaya Darsana. Kemudian diawali dengan susunan pengamatan atas kategori-kategori disebut dengan padarta, yaitu perhitungan atau perumusan tentang sifat-sifat umum yang dapat dikenakan pada benda-benda yang ada di dalam alam semesta ini, serta merumuskan konsep-konsep umum yang berlaku pada benda-benda yang dikenal, baik melalui indera maupun melalui penyimpulan, perbandingan, dan otoritas tertinggi. Kita
masuk ke yang nomor 3, Samkhya Darsana. Samkhya itu artinya hitung-hitungan atau angka-angka. Samkhya Darsana akan memberikan pengetahuan yang dalam tentang psikologi Hindu. Karena Maharishi Kapila Muni merupakan bapak psikologi. Jadi Maharishi Kapila Muni merupakan bapak psikologi Hindu pada zamannya. Kemudian yoga berurusan dengan masalah pengendalian. Ini menurut Kapila Muni, yoga berurusan dengan masalah pengendalian berarti atau gejolak pemikiran dan meditasi. Sistem yoga menunjukkan cara mendisiplinkan pikiran dan indera-indera dan membantu untuk mengusahakan konsentrasi serta memusatkan pikiran dan memasuki nirvikalpa, samadhi atau keadaan supra sadar transenden. Kemudian Purwa Mimamsa berurusan dengan masalah karma kanda. Utara Mimamsa juga dikenal sebagai Vedanta Dasana yang merupakan dasar dari Hinduisme. Jadi ini merupakan pandangan dari Maharishi Kapila Muni mengenai Dasana, Yoga, Mimamsa, dan Utara Mimamsa. Jadi Kapila Muni merupakan pendiri dari Samkhya Yoga, bukan dari Samkhya. Kemudian Samkhya berasal dari bahasa Sanskerta, Samkhya atau penjajahan atau penghitung-hitungan. Dalam filsafat penjajahan akurat dari kebenaran telah ditentukan. Akibatnya, filsafat ini bernama Samkhya. Mungkin ada alasan lain bahwa salah satu arti dari Samkhya adalah musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Demikian pula dalam filsafat Samkhya, 3 pramana telah diterimanya. Pendiri dari filsafat ini adalah Maharishi Kapila Muni yang dikatakan sebagai putra Brahma dan awatara dari Vishnu. Itu tentang Samkhya. Kemudian lanjut, filsafat Samkhya mengandung musyawarah tersebut dan kontemplasi atas kebenaran. Dalam persepsi filsafat pratyaksa, persepsi langsung untuk melalui rasa organ, anumana, inferensi atau kognisi mengikuti beberapa pengetahuan lainnya, dan sabda atau kesaksian verbal adalah 3 pramana yang diterima sumber pengetahuan yang sah atau metode mengetahui benar. Misalnya, Nyasikas, pengikut filsafat Nyaya, telah menerima 4 pramana, para Mimamskas, pengikut filsafat Mimamsa, telah menerima 6 pramana. Jadi masing-masing filsafat itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Lanjut, yang keempat, Yoga Darsana. Kata yoga berasal dari kata yud yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dan roh tertinggi. Hiranyagarbha adalah pendiri dari sistem yoga. Jadi Hiranyagarbha ini adalah pendiri sistem. Sementara yoga didirikan oleh Maharishi Patanjali, merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya. Jadi ini merupakan tambahan dari pelengkap dari filsafat Samkhya. Makanya kadang-kadang ada yang menyebutkan Samkhya Yoga. Kemudian ia memiliki daya tarik tersendiri bagi para siswa yang memiliki temperamen mistis perenungan. Ia menyatakan bersifat lebih ortodok daripada filsafat Samkhya yang secara langsung mengakui keberadaan diri makhluk tertinggi yang disebut dengan Ishwara. Jadi Tuhan diagungkan dalam filsafat yoga itu adalah Ishwara. Tuhan yang menurut Patanjali merupakan purusa atau istimewa atau roh khusus yang tak terpengaruh oleh kemalangan kerja, hasil yang diperoleh cara perolehannya. Jadi itu pandangan Tuhan di filsafat yoga. Yang kelima, Mimamsa Darsana. Purwa Mimamsa atau Karma Mimamsa atau yang lebih dikenal dengan Mimamsa adalah penyelidikan ke dalam bagian yang lebih awal dari kitab suci Weda. Suatu pencarian ke dalam ritual-ritual Weda atau bagian Weda yang berurusan dengan masalah mantra dan brahmana. Sejak disebut dengan Purwa Mimamsa karena ia lebih awal daripada Utara Mimamsa. Jadi di Mimamsa ini ada 2, ada Purwa Mimamsa dan Utara Mimamsa. Namun secara keseluruhan, secara umum isinya itu. Kalau Purwa Mimamsa isinya tentang mantra dan brahmana, kalau Utara Mimamsa itu
lebih ke pengertian logika dan tidak memiliki banyak dalam pengertian kronologis. Jadi ada sedikit perbedaan di antara Purba Mimamsa dan Utara Mimamsa. Purba itu artinya lebih dulu, Utara itu belakangan. Mimamsa sebenarnya bukanlah cabang dari suatu sistem filsafat, tetapi lebih tepat kalau disebutkan sebagai suatu sistem penafsiran Weda, di mana diskusi filosofinya sama dengan semacam ulasan kritis pada Brahmana atau bagian ritual dari Weda yang menafsirkan kitab Weda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Sebagai satu masa mencoba menegakkan keyakinan keagamaan Weda. Kita masuk di sadarsana yang terakhir, yaitu Vedanta. Filsafat ini sangatlah kuno yang berasal dari kumpulan literatur bangsa Arya yang dikenal dengan nama Weda. Weda ini merupakan bunga di antara semua spekulasi, pengalaman, dan analisis yang terbentuk dalam demikian banyak literatur yang dikumpulkan dan dipilih selama berabad-abad. Filsafat Vedanta ini memiliki kekhususan. Yang pertama, ia sama sekali impersonal. Ia bukan dari seseorang atau dari nabi. Istilah Vedanta berasal dari kata Veda dan Anta, artinya bagian terakhir dari Vedanta. Bagian terakhir dari Veda. Vedanta itu artinya bagian terakhir dari Veda, atau intisari atau akhir dari Veda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Kitab Upanishad juga disebut dengan Vedanta karena kitab-kitab ini merupakan Jnana-kanda atau Jnana-kanda yang mewujudkan bagian akhir dari Veda setelah mantra, Brahmana, Aranyaka, dan Aranyaka ini yang bersifat mengumpulkan. Nah, itu pembahasan untuk pertemuan kali ini. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan. Mari kita akhiri pertemuan dengan salam penutup, doa penutup. Doa mulai. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhavit. Om Shanti Shanti Shanti. Om